Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu momen dalam hidup yang sering datang tanpa kita undang. Sebuah jeda sunyi ketika dunia terasa berjalan begitu cepat, sementara hati tertinggal di belakang, bertanya pelan namun terus-menerus. Pada saat itulah seseorang mulai merasakan lelah yang bukan sekadar letih jasmani, melainkan kelelahan jiwa karena harapan yang belum menemukan jawaban. Hari-hari dijalani dengan rutinitas yang sama. Usaha sudah dikerahkan, doa sudah dilantunkan, namun pintu rezeki terasa seperti hanya terbuka sedikit, bahkan kadang seolah tertutup rapat. Dalam kesunyian itu muncul bisikan di relung hati, bukan berupa keluhan keras, melainkan pertanyaan yang lirih, namun dalam. Mengapa sebagian orang seolah dilimpahi kemudahan, sementara yang lain harus bergumul dengan ketidakpastian? Mengapa ada rezeki yang datang tanpa diduga, sementara usaha yang tampak jelas justru berbuah lambat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu terucap, namun bersemayam lama di dada, menemani setiap langkah dan tarikan napas. Di titik inilah perjalanan batin sebenarnya dimulai. Bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan kesadaran. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa rezeki bukan sekadar angka, bukan hanya hasil kerja, dan bukan semata balasan logika dunia. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, yang sering terlewatkan oleh mereka yang hanya sibuk mengejar, namun jarang benar-benar menengadah dengan hati yang utuh. Ketika manusia mulai berhenti sejenak dari kegaduhan dunia, disitulah ayat-ayat Allah seakan berbicara bukan hanya kepada telinga, tetapi langsung kepada jiwa. Allah sendiri telah menanamkan janjinya tentang rezeki, bukan sebagai teori, melainkan sebagai kepastian yang hidup dan bergerak di balik setiap peristiwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebuah kalimat yang sering dibaca, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia perhitungkan. Ayat ini bukan sekadar penghibur, melainkan peta jalan bagi jiwa yang ingin memahami rahasia rezeki. Takwa di sini bukan hanya soal ibadah lahiriah, tetapi sikap batin yang tunduk, jujur dan berserah. Rezeki yang datang tanpa diduga bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari hubungan yang terjaga antara hamba dan Tuhannya. Hubungan yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi tercatat rapi dalam kehendak ilahi. Pada titik ini, hati mulai memahami bahwa ada dimensi lain dalam rezeki. Dimensi yang bekerja diam-diam, melampaui logika sebab akibat yang biasa dipahami. Sebuah sistem ilahi yang aktif ketika hati lurus dan niat dijaga, meskipun hasilnya belum langsung tampak di permukaan. Banyak orang menyangka bahwa rezeki semata-mata adalah hasil dari kerja keras yang tampak. Padahal, kerja keras hanyalah salah satu pintu, bukan sumber utama. Sumber rezeki sejatinya adalah Allah, sementara usaha adalah bentuk adab seorang hamba. Ketika cara pandang ini berubah, jiwa mulai berhenti memaksa dunia untuk tunduk pada kehendaknya, dan mulai belajar tunduk pada kehendak yang maha mengatur. Disinilah letak perbedaan antara mereka yang gelisah dan mereka yang tenang. Yang gelisah selalu menghitung, membandingkan, dan merasa kurang. Sementara yang tenang melangkah dengan keyakinan bahwa setiap rezeki memiliki waktunya sendiri. Bukan cepat atau lambat menurut manusia, tetapi tepat menurut Allah. Jiwa yang memahami hal ini tidak lagi dikejar ketakutan, karena ia tahu bahwa apa yang ditetapkan untuknya tidak akan pernah tertukar. Perlahan, hati belajar bahwa rezeki bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang kesiapan batin untuk menampung. Tidak semua orang siap menerima kelapangan, karena kelapangan tanpa kesiapan hanya akan melahirkan lalai. Maka seringkali Allah menunda bukan karena enggan memberi, tetapi karena sedang membentuk jiwa agar pantas menerima. Ada amalan-amalan yang tidak ramai dibicarakan, tidak selalu tampak besar di mata manusia, namun memiliki gema panjang di hadapan Allah. Amalan ini bekerja dalam diam, menata ulang hubungan batin antara hamba dan pemberi rezeki. Ia tidak selalu menghasilkan perubahan instan, tetapi menumbuhkan ketenangan yang perlahan membuka pintu-pintu kebaikan. Ketika seseorang menjaga kejujuran saat tidak ada yang melihat, ketika ia memilih sabar di tengah keterbatasan, ketika lisannya lebih sering basah dengan mengingat Allah daripada mengeluh, disitulah benih-benih rezeki sedang ditanam. Benih itu mungkin belum tampak hari ini, namun ia hidup, bertunas, dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan kehidupan. Amalan seperti ini sering diremehkan karena tidak langsung terlihat hasilnya. Padahal, justru di sanalah rahasia bekerja. Rezeki yang datang tiba-tiba seringkali bukan hasil dari satu doa besar, melainkan akumulasi dari kesetiaan kecil yang terus dijaga, bahkan ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan. Pada tahap ini,
Jiwa mulai memahami bahwa pencarian rezeki sejatinya adalah perjalanan mengenal Allah. Setiap kekurangan menjadi undangan untuk mendekat. Setiap penundaan menjadi pelajaran untuk bersabar, dan setiap kelapangan menjadi ujian untuk tetap rendah hati. Tidak ada satupun yang sia-sia, karena semuanya sedang menyusun kisah yang utuh. Bagian ini bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana rezeki bekerja dalam kehidupan seorang hamba. Masih ada lapisan-lapisan makna yang belum tersingkap. Masih ada rahasia-rahasia batin yang menunggu untuk disadari. Dan perjalanan ini akan terus mengalir, membawa kita semakin dekat pada jawaban yang selama ini dicari dalam diam. Ada fase dalam hidup ketika seseorang telah melakukan semua yang ia mampu, namun hasil seolah enggan mendekat. Setiap pagi dimulai dengan niat yang sama. Setiap langkah diiringi harapan yang masih utuh, tetapi kenyataan terus menguji keteguhan hati. Disinilah banyak jiwa mulai goyah. Bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena rasa lelah menunggu sesuatu yang belum menampakkan tanda. Pada titik ini, kesabaran tidak lagi berbentuk menahan amarah, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan tanpa kepastian yang jelas. Jiwa belajar bahwa tidak semua yang ditanam akan langsung dipanen, dan tidak semua yang ditunggu akan datang sesuai jadwal yang kita inginkan. Kesabaran menjadi ruang latihan batin, tempat iman diuji tanpa banyak saksi. Rezeki yang terasa jauh seringkali bukan tanda penolakan, melainkan undangan untuk memperbaiki cara berjalan. Allah sedang memperlambat langkah agar jiwa sempat menata ulang niat, meluruskan tujuan, dan membersihkan harapan dari ketergantungan berlebihan pada hasil duniawi. Kesabaran bukanlah sikap pasrah tanpa daya, melainkan keteguhan untuk tetap berada di jalan yang benar, meski angin bertiup berlawanan. Ketika seseorang mampu bersabar tanpa mengubah prinsip, disitulah takdir mulai bergerak secara halus. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa, namun nyata dalam rangkaian peristiwa kecil yang perlahan membentuk jalan keluar. Ada orang yang kehilangan satu pintu, lalu menemukan pintu lain yang jauh lebih luas. Ada yang ditolak di satu tempat, lalu diterima di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari kesabaran yang menjaga hati tetap bersih dari prasangka buruk kepada Allah. Kesabaran seperti ini tidak tumbuh dalam satu malam. Ia lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah keliru dalam mengatur waktu. Apa yang terasa lambat hari ini bisa jadi adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih berat jika datang terlalu cepat. Tidak sedikit rezeki yang lahir dari luka batin. Kehilangan, kegagalan, dan kekecewaan seringkali menjadi tanah tempat tumbuhnya hikmah. Jiwa yang terluka namun tidak pahit akan memiliki kedalaman rasa yang membuatnya lebih peka terhadap tanda-tanda kebaikan. Ketika seseorang mampu menerima luka tanpa membenci takdir, ia sedang membuka ruang baru dalam hatinya. Ruang ini kelak akan diisi oleh rezeki yang bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga ketenangan, kedewasaan, dan kejernihan pandang. Rezeki semacam ini seringkali menjadi fondasi bagi kelapangan yang lebih besar di masa depan. Kita yang jatuh dalam kesabaran, setiap tetesnya adalah saksi bahwa seorang hamba pernah memilih bertahan daripada menyerah. Dan pilihan inilah yang mengundang pertolongan dalam bentuk yang paling tepat. Ketika kekurangan menjadi teman sehari-hari, jiwa dipaksa untuk menemukan ketenangan bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari siapa yang diandalkan. Inilah momen ketika ketergantungan kepada Allah menjadi lebih nyata. Bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan yang dirasakan hingga ke dasar hati. Tenang di tengah kekurangan bukan berarti menolak keinginan untuk lebih baik, tetapi menerima keadaan sambil tetap berusaha dengan cara yang bersih. Jiwa yang tenang tidak mudah panik, karena ia tahu bahwa panik hanya akan mengaburkan pandangan dan melemahkan ikhtiar. Dalam ketenangan inilah pintu-pintu kecil mulai terbuka. Bukan selalu pintu besar yang langsung mengubah hidup, tetapi celah-celah kebaikan yang jika disyukuri akan berkembang menjadi jalan yang lebih lapang. Kesabaran yang dijaga hari ini adalah investasi batin untuk hari esok. Ia mungkin tidak langsung menghasilkan, namun nilainya terus bertambah seiring waktu. Jiwa yang terbiasa bersabar akan lebih siap menerima rezeki ketika ia datang, tanpa sombong dan tanpa takut kehilangannya. Pada tahap ini seseorang mulai menyadari bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang diterima, tetapi juga tentang siapa yang menjadi dirinya saat menunggu. Kesabaran membentuk karakter, dan karakter inilah yang menentukan bagaimana rezeki akan digunakan ketika akhirnya tiba. Perjalanan masih berlanjut. Masih ada lapisan lain dari rahasia rezeki yang belum sepenuhnya tersingkap. Dan untuk memahaminya, jiwa perlu melangkah lebih dalam lagi, menuju bagian berikutnya dari kisah ini. Ada satu perubahan yang sering luput disadari. Perubahan yang tidak ditandai oleh datangnya harta atau kabar gembira, melainkan oleh rasa lapang yang tiba-tiba menetap di dada. Bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena hati tidak lagi memberontak. Jiwa mulai menerima kenyataan dengan cara yang lebih dewasa. Tidak lagi mempertanyakan mengapa hidup harus seperti ini,
melainkan bertanya, apa makna yang sedang diajarkan? Seseorang masih berjuang, masih bekerja, masih berdoa, namun dengan irama yang berbeda. Tidak ada lagi desakan batin yang memaksa hasil datang segera. Yang ada hanyalah kesungguhan yang tenang, usaha yang jujur, dan doa yang lebih dalam karena lahir dari kepercayaan, bukan dari kecemasan. Kelapangan ini adalah tanda awal kesiapan. Rezeki tidak selalu datang ketika seseorang paling membutuhkan, tetapi seringkali datang ketika hatinya tidak lagi menggenggam dengan penuh ketakutan. Saat itulah jiwa mulai menjadi ruang yang aman bagi titipan Allah. Keikhlasan bukan berarti berhenti berharap, melainkan melepaskan tuntutan atas hasil. Jiwa yang ikhlas tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak menjadikan hasil sebagai penentu nilai dirinya. Ia bekerja karena tanggung jawab, bukan semata demi pengakuan atau perbandingan dengan orang lain. Dalam keikhlasan seperti ini, pertolongan sering datang dengan cara yang tidak mencolok. Seseorang yang tiba-tiba membantu tanpa diminta, peluang yang muncul dari percakapan sederhana, atau jalan keluar yang lahir dari situasi yang sebelumnya dianggap buntu. Semua terasa alami, seolah memang sudah seharusnya terjadi. Padahal, di balik semua itu, ada hukum batin yang sedang bekerja. Keikhlasan melonggarkan genggaman ego, dan ketika ego tidak lagi menghalangi, rahmat Allah mengalir lebih bebas. Rezeki pun menemukan jalannya menuju jiwa yang tidak lagi menuntut, tetapi siap menerima dengan rasa syukur. Tidak semua rezeki datang dalam bentuk yang sama seperti yang dibayangkan. Ada rezeki yang awalnya tampak kecil, bahkan tidak dianggap, namun justru menjadi pintu menuju kelapangan yang lebih besar. Ada pula rezeki yang hadir sebagai kesempatan belajar, jaringan pertemanan, atau kejelasan arah hidup. Jiwa yang telah ditempa oleh kesabaran dan keikhlasan mampu mengenali rezeki dalam berbagai wujudnya. Ia tidak lagi terpaku pada satu bentuk, karena ia tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang paling dibutuhkan, bukan hanya apa yang diinginkan. Ketika cara pandang ini matang, seseorang tidak mudah kecewa. Ia menyadari bahwa setiap pemberian memiliki tujuan, dan setiap penundaan membawa hikmah. Rezeki pun tidak lagi dipersempit oleh ekspektasi sempit, melainkan diterima sebagai rangkaian kebaikan yang saling melengkapi. Ada tanda-tanda halus sebelum rezeki besar datang. Hati menjadi lebih mudah bersyukur, doa terasa lebih khusyuk, dan keinginan untuk berbuat baik tumbuh tanpa paksaan. Seseorang mulai merasa cukup, meskipun secara angka belum banyak berubah. Tanda-tanda ini sering diabaikan karena tidak spektakuler, namun justru di sanalah fondasi dibangun. Allah sedang menyiapkan jiwa agar tidak kaget ketika kelapangan benar-benar tiba. Tanpa kesiapan ini, rezeki besar justru bisa menjadi beban. Jiwa yang peka akan merawat tanda-tanda kecil ini. Ia menjaga niat, memperhalus akhlak, dan menahan diri dari kesombongan yang tersembunyi. Semua ini adalah bagian dari proses menyambut rezeki dengan cara yang benar. Rezeki yang paling mengubah hidup sering datang tanpa suara keras. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada tanda dramatis. Ia hadir perlahan, menyatu dengan keseharian. Hingga suatu hari seseorang menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat itu, jiwa mengingat kembali masa-masa sulit yang pernah dilalui. Semua penantian, kesabaran, dan air mata terasa memiliki makna. Tidak ada satupun yang terbuang, karena semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju titik ini. Namun kisah ini belum selesai. Masih ada satu lapisan terakhir yang akan menyempurnakan pemahaman tentang rezeki. Lapisan yang tidak hanya berbicara tentang menerima, tetapi juga tentang menjaga dan memaknai. Dan di sanalah penutup perjalanan ini menanti. Ketika rezeki mulai terasa lebih lapang, ada satu ujian yang datang bersamaan dengannya, ujian yang seringkali tidak disadari. Jiwa yang sebelumnya bersabar dalam kekurangan kini diuji dalam kelapangan. Bukan lagi tentang mampu bertahan, melainkan tentang mampu menjaga. Karena tidak semua yang diberi mampu mempertahankan apa yang telah datang. Pada fase ini, rasa syukur bisa berubah menjadi lalai jika tidak dijaga dengan kesadaran. Ketenangan yang dulu diperjuangkan perlahan bisa digantikan oleh rasa aman palsu. Seolah semuanya akan baik-baik saja tanpa perlu menjaga hubungan batin dengan Allah. Disinilah banyak orang kehilangan, bukan karena diambil secara tiba-tiba, tetapi karena dilepas sedikit demi sedikit tanpa terasa. Kelapangan sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan amanah. Ia hadir untuk menguji kedewasaan jiwa. Apakah rezeki akan mendekatkan atau justru menjauhkan dari sumbernya? Syukur bukan hanya ucapan di bibir, melainkan sikap hidup yang tercermin dalam pilihan sehari-hari. Cara seseorang menggunakan rezekinya adalah cermin dari bagaimana ia memaknai pemberian tersebut. Rezeki yang disyukuri akan mengalir, sementara rezeki yang hanya dinikmati tanpa kesadaran akan mudah berhenti. Jiwa yang bersyukur tidak menggunakan kelapangan untuk merendahkan orang lain, tidak pula menjadikannya alat untuk membanggakan diri. Ia tetap lembut dalam berbicara, tetap jujur dalam bekerja,
dan tetap rendah hati dalam pergaulan. Semua itu adalah bentuk syukur yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Dalam syukur yang hidup seperti ini, rezeki menemukan alasan untuk bertahan, bukan karena jumlahnya, tetapi karena cara ia dijaga. Setiap rezeki membawa tanggung jawab yang sepadan. Semakin besar kelapangan, semakin besar pula amanah yang menyertainya. Jiwa yang matang memahami bahwa rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Tanggung jawab batin ini tidak selalu berarti memberi dalam jumlah besar. Kadang ia hadir dalam bentuk keadilan dalam bekerja, kepedulian kepada yang lemah, atau kemampuan menahan diri dari mengambil yang bukan haknya. Hal-hal kecil ini menjaga kebersihan rezeki, membuatnya tetap membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Ketika tanggung jawab ini diabaikan, rezeki mungkin tetap ada, namun kehilangan keberkahannya. Dan rezeki tanpa keberkahan seringkali terasa sempit, meski jumlahnya banyak. Hati adalah tempat paling rentan ketika rezeki melimpah. Di sanalah rasa cukup bisa berubah menjadi rasa paling benar, dan rasa aman bisa menjelma menjadi kesombongan yang halus. Jiwa perlu terus diajak kembali pada kesadaran awal, bahwa semua yang ada hanyalah titipan. Menjaga hati berarti terus mengingat masa-masa sulit, bukan untuk meratapi, tetapi untuk merendahkan diri. Mengingat bagaimana doa pernah dipanjatkan dengan air mata, bagaimana harapan pernah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ingatan ini menjaga jiwa tetap lembut dan tidak mudah tergelincir. Rezeki yang dijaga dengan hati yang bersih akan menjadi sumber ketenangan jangka panjang, bukan sekadar kesenangan sesaat. Pada tahap ini, rezeki tidak lagi dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah. Kelapangan menjadi ruang untuk memperbanyak kebaikan, memperdalam ibadah, dan memperhalus akhlak. Jiwa tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa sumber rezeki tidak pernah habis. Ketika rezeki ditempatkan pada posisi yang benar, hidup menjadi lebih seimbang. Tidak ada lagi kecemasan berlebihan saat berkurang, dan tidak ada euforia berlebihan saat bertambah. Semua mengalir dalam kesadaran bahwa Allah Maha Mengatur. Kini, tinggal satu bagian terakhir yang akan merangkum seluruh perjalanan ini. Sebuah penutup yang bukan hanya mengajak untuk memahami, tetapi juga menggerakkan hati untuk melangkah bersama. Di satu titik perjalanan, jiwa mulai menoleh ke belakang, bukan untuk menyesali, melainkan untuk memahami. Semua fase yang telah dilalui tampak seperti rangkaian yang saling terhubung. Meskipun dulu terasa acak dan menyakitkan, kekurangan, penantian, kelapangan, bahkan kehilangan, semuanya memiliki peran dalam membentuk cara pandang yang lebih jernih. Pada saat ini, seseorang mulai menyadari bahwa rezeki tidak pernah benar-benar terlambat. Ia selalu datang tepat pada waktunya, ketika jiwa telah cukup matang untuk menerimanya. Yang dulu dianggap sebagai kegagalan, kini terlihat sebagai perlindungan. Yang dulu dirasa sebagai penundaan, kini dipahami sebagai persiapan. Kesadaran ini melahirkan rasa tenang yang dalam. Tenang karena tahu bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa arah. Ada tangan yang membimbing meski seringkali tidak terlihat. Rezeki pada akhirnya menjadi cermin dari hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Bukan besar kecilnya yang paling menentukan, melainkan dampaknya terhadap hati. Rezeki yang mendekatkan pada kebaikan adalah tanda kasih sayang, sementara rezeki yang menjauhkan dari kesadaran adalah peringatan yang perlu direnungkan. Jiwa yang telah melalui perjalanan panjang ini tidak lagi mengejar rezeki dengan kegelisahan. Ia menjemputnya dengan adab, menjaganya dengan syukur, dan melepaskannya dengan lapang jika suatu saat harus pergi. Tidak ada ketakutan berlebihan, karena kepercayaan kepada Allah telah menjadi fondasi yang kokoh. Dalam hubungan seperti ini, rezeki tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan sarana untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan spiritual. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menata niat. Rezeki yang ada hari ini bisa menjadi berkah atau beban, tergantung bagaimana ia diperlakukan. Jiwa yang sadar akan terus memperbarui niatnya. Bekerja bukan hanya untuk hasil, tetapi untuk menjaga amanah yang telah diberikan. Menata niat berarti mengingat kembali tujuan awal, bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan bermanfaat. Dalam niat yang lurus, rezeki menemukan arah yang benar, mengalir tanpa merusak, dan memberi tanpa melalaikan. Panggilan ini tidak berhenti di satu titik, karena niat adalah sesuatu yang perlu dijaga setiap saat. Seperti api kecil yang harus terus dirawat agar tidak padam. Perjalanan ini bukan hanya milik satu orang. Banyak jiwa lain di luar sana yang sedang berada di fase yang berbeda. Ada yang masih menunggu, ada yang sedang diuji, ada pula yang baru merasakan kelapangan. Setiap kisah memiliki nilainya sendiri, dan setiap pengalaman bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Disinilah pentingnya berjalan bersama, saling menguatkan dalam pemahaman dan kesadaran. Berbagi bukan untuk merasa lebih tinggi, tetapi untuk saling mengingatkan bahwa jalan ini memang tidak selalu mudah,
namun selalu bermakna. Ketika jiwa-jiwa bertemu dalam niat yang sama, perjalanan terasa lebih ringan. Ada kekuatan dalam kebersamaan, ada ketenangan dalam saling menguatkan. Jika hari ini Anda sedang menunggu rezeki yang belum tampak, ingatlah bahwa penantian bukan tanda penolakan. Ia adalah bagian dari proses membentuk jiwa yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih sadar. Teruslah berjalan dengan hati yang jujur, niat yang lurus, dan keyakinan yang dijaga, karena rezeki tidak pernah tersesat dari pemiliknya. Jadikan setiap langkah sebagai ibadah, setiap usaha sebagai doa, dan setiap hasil sebagai titipan. Ketika hubungan dengan Allah terjaga, rezeki akan menemukan jalannya sendiri, seringkali dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika kisah panjang ini menyentuh hati Anda, bagikanlah pengalaman dan pemahaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang berjalan dalam sunyi. Dan jika Anda ingin terus bertumbuh dalam pemahaman, ketenangan, serta petunjuk Al-Quran, bergabunglah bersama kami dengan menekan tombol subscribe dan menjadi bagian dari komunitas petunjuk Al-Quran. Di sana, kita akan terus melangkah bersama, menata hati, dan menemukan makna dalam setiap rezeki yang Allah titipkan.